lihat isi dompet. Waduh, isi dompet dan isi ATM. Gitu ya. Apalagi lihat mutasi. Sisa-sisa virus. Ya virus. Virus yang masih ada, yang mati, yang masih ada di yang masih ada di tubuh. Selamat pagi guys. Asik. Pagi. Bertemu lagi Dengan bersama kita, orang yang gabut, nggak ada kerjaan. Terus Kok ini ya? Kita kayaknya tuh gimana ya? Setiap kita bikin video, kita pakai masker. harus Tapi dong. sayangnya satu, Apa? baju kok nggak pernah ganti nih. Oh, ini ganti nih. Oh, ganti. Ganti nih. Kirain tuh nggak Ganti pernah dong. ganti loh nih. Kita kayak anak kembar. Tapi bedanya apa? Saya hitam, dia putih. Ya. Enggak, Tapi saya sawo matang. tapi baju kita tuh kayaknya tuh nggak pernah ganti Yo. gitu. Gimana? Kok bisa bajunya kita kok bisa samaan terus kok kayaknya itu aja yang dipakai gimana? Enggak, ini sebenarnya ganti nih. Ganti ya. Jadi emang banyak bajunya kayak gini sama semua. Sama semua. Jadi gini, kami kan ntar ya, oles. Oh nggak ada, kan ada orang. sorry. Ngapa intermezzo ya, intermezzo. Nah, kami ini kan kerja di satu perusahaan. Nah, kami ini yang kami pakai ini adalah baju kantor ya. Jadi kalau kita kerja pakai baju ini, berhubung kita orang lapangan, kita orang teknisi, jadi kita wajar pakai bajunya kayak gini, bukan pakai rapi ya. Biasanya kalau orang kantor pakai rapi, pakai kemeja. Kalau kita pakai kaos berkerah. Ya. Jadi bukan nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti. Kita tiap hari ganti. Soalnya kita kerjaan kita bermain di tempat-tempat yang banyak virusnya. Banyak virus ya. Nah, ngomong-ngomong tentang virus nih, virus. Nah, apalagi yang sekarang ini masih boomingnya yaitu corona, COVID-19, apalagi yang varian Delta ya, yang terbaru, yang mutasi dari kata-katanya saya juga masalah itu kurang paham ya. Katanya itu mutasi dari varian sebelumnya, maksudnya dia levelnya di-upgrade. Ya, jadi dia virusnya itu upgrade dirinya sendiri ya, di-upgrade ya. Nah, itu dari India katanya, itu dari virus itu dari India. Nah, sedikit cerita saya kepingin tanya nih kepada Ripan nih. Iya, gimana? Beberapa minggu kemarin kan pernah kena COVID. Ya, kena COVID. Itu. Kena COVID, alhamdulillah, tapi kemarin kan alhamdulillah penanganannya sangat cepat, jadi tidak menyebabkan sampai dibawa ke rumah sakit sampai fatal ya, karena penanganannya kita dari perusahaan cukup cepat. Jadi kawan saya ini Ripan ini nggak sampai terkena, nggak sampai dibawa ke rumah sakit lah, karena sampai parah gitu. Nggak sampai parah, jadi baru kena langsung di antigen, terus udah antigen positif langsung diisolasi, kasih obat, di doping ya. Di doping obat, jadi alhamdulillah sekarang sembuh. Nah, Alhamdulillah. masalah corona ini saya mau tanya, pertama kali kena corona apa yang dirasakan biar kawan-kawan ini tahu semua nih, gimana? Kalau saya sendiri yang dirasakan pertama itu sakit tenggorokan. Jadi tenggorokan di sini tuh sakit terus kayak kering gitulah. Kering, kurang cairan. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau saya kayak gitu, itu biasanya habis lari kayak gitu, sini kering, aus, sampai minum gitu. Ya, itu haus. Terus. Nah, itu jadi yang pertama sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Terus yang keduanya pusing. Pusing. Ada pusing, sempat ada pusing, ya agak, kalau misalkan berdiri pusing. agak pusing itu. Kalau saya pusingnya kalau nggak ada duit sih asli. Nah, itu mah udah pasti. Apalagi kalau lihat isi dompet. Waduh, isi dompet dan isi ATM. Itu ya. Apalagi lihat mutasi. Mutasi, maksudnya ini masuk mutasi, bukan mutasi ini ya, mutasi kok corona ya, tapi ini mutasi yang untuk di rekening itu ya. Ya. Terus yang kedua pusing. Terus yang ketiganya demam. Sempat demam, cuman demamnya gak terlalu parah lah. Terlalu parah. Cuman agak panas-panas sedikit doang, cuman gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, badan lemas.
Badan lemas, terus Nah, udah cuma segitu aja kan. Biasanya kalau orang lain badan itu pegel, terus kayak diare, terus bersin batuk. Kalau saya enggak, kalau saya cuman empat itu ya? cuman 4 itu. Jadi intinya untuk gejala itu berarti setiap orang Beda-beda. tergantung imunnya masing-masing ya. Tapi biasanya kalau saya sih, biasanya kalau ngerasa nih pusing, itu biasanya kalau ngeliat isi dompet dan isi ATM. Kalau tenggorokan sakit, biasanya Aus apa minum SS itu. Jadi seperti itu ya. Ya. Terus isolasi berapa hari? Isolasinya sekitar 20 hari. 20 hari. Lama juga nih isolasi 20 hari. Karena waktu itu pernah kan biasanya isolasi itu selama 14 hari. 14 hari ya, 14 hari. Terus sudah 14 hari sebenarnya 2 hari 3 hari itu badan sudah mendingan lah. Sudah enak. Badan sudah enak. Nah, udah 14 hari ya sudah saya tes antigen karena kan udah merasa segar lah, udah enak. Ya udah saya antigen setelah 14 hari. Nah, sudah antigen 14 hari, dites ternyata masih positif. Jadi harus ini ya, harus isolasi lagi. Nah, dari situ saya kan kok bisa sudah 14 hari badan udah fit, tapi masih positif. Nah, saya konsul ke dokter dokter siapa? Dokter pribadi. Kita punya dokter pribadi. Tapi ini aslinya dokter kantor kita. Ini kantor kita punya dokter pribadi. Kalau dari karyawan kantor kita, kalau apabila ada sedikit gejala atau pusing, kita tanya kepada dokter pribadi ya, itu. Pokoknya dokter itu lah. Nanti kalau namanya gampang bisa konsultasi ke saya. Bisa. Terus konsultasi ke dokter. Nah, setelah konsultasi katanya memang ada beberapa yang masih positif. Nah, itu karena ada sisa-sisa virus. Virus yang masih ada, yang mati, yang masih ada di tubuh. Kayaknya itu belum hilang benar ya? Iya. Nah, sekarang gini, saya tanya. Pemulihan lah katanya. Itu tahap pemulihannya. Kalau biasanya kan kata orang itu kalau kena corona itu dia nggak bisa nyium. Oh iya, nah itu sempat kalau nggak bisa nyium itu setelah positif setelah 3 hari. Kalau nyium saya bisa nggak kira-kira? Bahaya. Jangan. Nah, berarti itu bukan nggak bisa nyium ya. Indra penciumannya, indra penciuman, indra perasa itu sempat hilang ya? Sempat hilang. Nah, itu hilangnya setelah 3 hari. 3 hari dinyatakan positif setelah isoman. Terus gini, selama isoman apa yang dilakukan? Apa kita harus tidur terus atau apa? Gini ya, saya tanya seperti ini soalnya yang pernah isoman ini kawan saya. Kalau saya jangan sampai. Ya, terus gimana? Selama isoman, saya main keluar. Kemana dulu? Keluar itu banyak ya. Terus jadi ya selama isoman yang terpenting pakai masker, jaga prokes lah intinya itu. Terus udah jaga prokes. Asupan makanan jangan sampai kurang. Terus harus ya meskipun kita gak ngerasain makan itu enaknya gimana, nah yang penting makan yang banyak. Itu intinya lewat dari tenggorokan aja. Terus ya minum obat itu udah pasti. Terus yang diutamakan di pagi hari berjemur. Terus berjemur sekitar jam 8 ya selama 15 atau 30 menit, ya lebih lama baik lah ya. Jadi campur lagi sama olahraga sambil olahraga. Siap, berhubung ini waktunya sudah mepet ya. Mepet karena kami juga mau kerja, mau nerusin pekerjaan kami. Nah, intinya kalau seandainya kita kena COVID-19 ya, kena COVID itu jangan sampai kita menularkan ke orang lain dengan cara kita harus tetap perhatikan prokes ya,
dan isoman. Habis kita isoman, kita prokes harusnya, terus jangan lupa banyak olahraga seperti itu, karena gejala satu dengan gejala yang lain, satu orang dengan orang lain itu beda ya. Terus yang terpenting kalau misalkan kita positif, dibawa enjoy aja. Nah itu benar. Karena kalau misalkan kita stres, nah itu jadi imun kita turun. Oke, cukup sekian kita pada kali ini. Saya kembalikan lagi ke yang punya, silakan. Oke. Terima kasih kok atas pertanyaannya. Oke, siap. Kirain saya mau tanya apa tadi. Terus. Aduh, bahaya ini terus. Ya udah kalau begitu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Bukan subscribe ya. Subscribe bukan. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar semua orang di seluruh dunia tahu tentang keberadaan kita. Oke? Oke. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.